Akhir zaman, akhir zaman. Aduh. By the way, disclaimer aja ya guys, gue ini bukannya menormalisasikan perilaku keji lelaki terhadap perempuan ya, yang banyak terjadi di dunia ini ya. Tapi hanya saja perilaku yang satu ini tuh bener-bener kayak unik dan bener-bener bikin gue kagak habis pikir. Nih orang otaknya pada kenapa dan kenapa lo bisa mikir buat ngelakuin hal kayak begitu gitu ya. Gue nggak ngadep kamera kan tuh. Dan sebenarnya ini kagak penting, tapi kalau kalian notice aku bindeng suaranya, I'm so sorry. Kenapa? Karena aku emang lagi sakit. Kemarin habis pasca lebaran ya say. Jadi aku emang paksain aja ngonten buat kalian. Oke, jadi tolong like, subscribe, dan komen ya, share ke teman-teman kalian. Jadi guys, ada sebuah negara di Afrika yang dimana cewek-ceweknya itu memperlakukan pria dengan tidak senonoh. Biasanya kan di dunia ini kan rata-rata cewek yang diperlakukan tidak senonoh sama pria kan. Kalau ini enggak, ini sebaliknya. Dimana perilakunya ini adalah mengambil air putih-putihnya cowok. Kalian tau lah pasti itu air apa. Gak perlu gue jelasin dengan jelas di sini ya. Air putih-putihnya cowok itu untuk dijadikan ritual, bahkan dijual. Gila gak tuh? Tapi seperti biasa sebelum masuk ke videonya, kalau lo suka sama video gue dan mau terus ngedukung gue, silahkan like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, gue Ayu Herlina, langsung aja kita ke videonya. Oke, kali ini gue bakal ngebahas dari negara kemarin yang baru aja kita bahas. Siapa namanya tuh? Ibu negara kocak ya, udahlah pelakor dan juga koruptor. Siapa lagi kalau bukan? Grace Mugabe. Dari mana? Iya bener, dari Zimbabwe lagi guys. Oke, jadi di sini ada geng. Ada geng cewek, geng squad cewek ya. Biasalah cewek kan kadang memang buat geng ya say, cuman kali ini emang gengnya agak lain dibanding geng-geng cewek pada umumnya ya. Jadi geng cewek ini sering memperlakukan tidak senonoh terhadap pria gitu. Ya, jadi kata kasarnya itu kayak cewek memperkaos cowok ya, seperti itu. Kedengeran kan? Salah satu tersangka korban yang tidak ingin disebutkan namanya menceritakan pengalamannya di televisi nasional pada bulan Juli setelah dia ditawari tumpangan oleh sekelompok 3 wanita di Harare. Korban itu mengatakan, salah satu wanita menyiramkan air ke wajah saya dan mereka menyuntik saya dengan sesuatu yang memberi saya hasrat seksual yang kuat. Mereka menghentikan mobil dan memaksa saya berhubungan dengan mereka beberapa kali menggunakan kondom. Ketika mereka selesai, mereka meninggalkan saya di semak-semak dalam keadaan tanpa busana. Lalu beberapa orang yang melihat membantu saya dan mengumpulkan rumput untuk menutup badan saya. Setelah itu saya menelpon polisi. Lalu kemudian membawa saya ke rumah sakit untuk mengatasi efek obat yang diberikan kepada saya. Karena keinginan untuk berhubungan masih ada. Setelah kejadian ini, diperlukan waktu lebih dari 1 tahun untuk melakukan penangkapan. Setelah diselidiki, polisi Zimbabwe yakin ada sindikat perempuan yang memperkaos laki-laki di seluruh negeri, kemungkinan menggunakan air mani mereka untuk digunakan dalam ritual yang mengklaim bisa membuat orang kaya. Nah jadi guys, di sini tuh ada salah satu cerita dari salah satu korbannya si cewek-cewek gila yang ada di Zimbabwe sana. Dimana menurut pengakuannya si korban, kalau kita lihat-lihat nih, geng cewek-cewek gila ini tuh kayak udah ngelakuin hal kejinya ini tuh dengan cara profesional. Jadi tuh dia ngelakuin, si cewek-cewek ini ya, cewek-cewek ini tuh ngelakuinnya dengan cara menyuntikkan sesuatu ke tubuh korban, lalu korban ujung-ujungnya tuh bakal terangsang di luar kendali, seperti itu. Nah, kalau menurut polisi guys, tujuannya si cewek-cewek gila ini sampai nyuntikin terus bikin si korban ini terangsang segala macam, itu adalah untuk mengambil air maninya si korban yang dimana nantinya akan dijual maupun dijadikan ritual. Ya, jadi di Afrika ini tuh kita bisa memaklumkan karena Afrika tuh masih kental sama hal-hal mistis kayak gitu loh guys. Akan tetapi para wanita gila ini juga ternyata nggak cuman diem doang guys. Jadi dia itu punya pembelaan atas perbuatannya itu. Nah kira-kira apa nih pembelaannya mereka? Sebelum kita masuk ke pembelaan cewek-cewek gila tadi, siapa yang dari tadi salfok sama jaket yang aku pakai? Oke, jadi jaket yang aku pakai ini adalah brand buatan aku sendiri bernama Rush Reef.
Dan desainnya buatan aku sendiri, tapi desainnya itu ada di belakang. Nanti aku bakal tampilin foto-fotonya di sini. Dan kalian tenang aja, ini tuh all gender, cewek, cowok bisa, dari size M, L, XL itu ada. Nah, kebetulan aku tuh lagi open PO, dan pastinya kalau PO itu tuh harga jauh lebih murah dibanding nanti aku ready stock, guys. Dan kalau kalian minat atau pengen tanya-tanya dulu, bisa klik link yang ada di deskripsi. Para wanita yang menjadi tersangka pelecehan kekotoran ini menyangkal tuduhan tersebut dengan mengatakan bahwa mereka hanyalah PSK yang sedang bekerja dan saat itu sedang sibuk membuang pengaman. Selain mereka mendapat perlawanan dari polisi dan juga korban, mereka juga mendapat perlawanan dari masyarakat setempat yang didominasi oleh para istri korban. Mereka banyak yang gak terima atas perbuatan para wanita gila ini terhadap suami-suami mereka yang menjadi korban pelecehan. Akhirnya demi melindungi para wanita gila ini dari amukan massa, polisi pun menyarankan mereka untuk tetap di rumah dan jangan keluar kemana-mana untuk sementara waktu, untuk menghindari perhatian yang tidak diinginkan. Juru bicara polisi, Inspektur Andrew Piri, mengatakan kepada BBC bahwa mereka sangat yakin ada sindikat yang beroperasi di seluruh negeri. Kami telah menerima laporan dari berbagai kota dan provinsi di seluruh negeri. Hal itu terjadi di jalan raya. Kami belum mengetahui alasan sebenarnya mengapa hal ini terjadi. Kami telah mendengar spekulasi bahwa hal ini terkait dengan adanya ritual mistis. Kami perlu mendengar dari orang-orang yang siap untuk memberitahu, kata inspektur. Diyakini air mani tersebut digunakan dalam ritual untuk membawa kesuksesan dalam berbisnis dan ada juga dugaan bahwa air mani tersebut dibawa ke luar negeri untuk dijual. Namun pakar budaya dan dosen sosiologi Claude Mararike mengatakan kepada BBC bahwa sampai saat ini masih belum jelas bagaimana air mani itu akan digunakan. Itu adalah wilayah ritual dan sihir yang berbatasan dengan perkumpulan rahasia. Bahkan para peneliti pun tidak ingin mendalami bidang tersebut karena Anda mungkin tidak akan bisa keluar hidup-hidup untuk mempublikasikan apapun yang Anda temukan. Jadi sederhananya kalau kita ngikutin penyelidikan polisi, kita bakal dapetin kalau si air mani ini tuh bakal dijadiin untuk ritual-ritual mistis dan juga keperluan bisnis. Kalau mau dibilang masuk ke logika apa kagak sih? Kagak, emang rada-rada dan ini aneh ya. Tapi nyatanya emang di sana, di Afrika sana tuh masih kental sama hal-hal yang berbau mistis. Sebenarnya sih 11-12 ya sama negara kita, karena kan kita juga kadang di era zaman sekarang masih ada dukun, terus kayak mitos ini, mitos itu. Ya 11-12 sih sebenarnya. Nah bahkan nih guys, uniknya lagi menurut dosen sosiologi Claude Mararike yang mengatakan bahwa konon para peneliti tuh udah sempat meneliti soal ritual ini tapi belum dapat jawabannya mengenai ritual apa ini sebenarnya. Karena ini kan merupakan ritual, jadi menurut mereka tuh ini bisa mengancam nyawanya mereka sendiri. Jadi kayak mereka ini jadi korban selanjutnya untuk sesembahan gitulah. Nah cuma nih guys, ada juga cerita nih yang mengatakan bahwa korban pelecehan ini tuh ada yang sempet sampai diceraiin sama istrinya gitu. Jadi maksud gue di sini kayak nih orang apes banget gitu kan, udahlah dilecehin sama si wanita-wanita gila tadi kan. Udah gitu, udah dikotorin sama wanita gila, udah gitu diceraiin sama istrinya. Aduh. Ya maksud gue kan di sini apa ya, dia dikotori, mereka dikotori sama wanita-wanita gila kan bukan atas dasar kemauan mereka sendiri gitu. Kenapa nih para istrinya kayak ribet ceraiin gitu, kayak mungkin lu udah bekas wanita gila gitu kali. Awalnya pernyataan para korban kalau mereka habis jadi korban pelecehan sempat diragukan oleh para polisi. Hingga akhirnya karena laporan semakin banyak, kini mereka menangani masalah ini dengan sangat serius. Kalau saya berpergian, sekarang saya harus super hati-hati. Apalagi jika di dalam bus ada banyak perempuan. Anda harus berhati-hati, perempuan memperkaos laki-laki dan ini sedang terjadi, kata seorang pria bernama Saksi. Kekhawatiran ini juga tidak datang kepada laki-laki saja. Perempuan pun juga tidak kalah khawatir akan fenomena unik ini. Mereka khawatir hal ini akan memberikan citra buruk pada gender mereka. Sampai sejauh ini polisi belum memberikan angka berapa jumlah kasus yang dilaporkan. Saya pikir ada banyak laporan yang tidak dilaporkan karena para korban akan merasa tidak cukup berani untuk membicarakan isu-isu tersebut dan hal itu akan menghalangi mereka untuk bersuara.
Beberapa orang harus menghadapi masalah karena menganggap penyerangan itu sebagai hilangnya kedewasaan dan merasa kecewa dengan diri mereka sendiri. Itulah yang dirasakan oleh pria yang menjadi korban pelecehan yang menceritakan tentang dugaan penderitaan yang dialaminya dan mengatakan bahwa ia bahkan berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Saya merasa dirugikan dan kecewa karena ketika saya memberitahu istri saya apa yang terjadi, dia meninggalkan saya bersama salah satu dari 3 anak kami. Saya berharap dia akan kembali. Oke guys, itu tadi cerita unik yang cukup wadidaw dan mind blowing dari negara ya sebagai salah satu negara termiskin di dunia, tapi di dalamnya juga punya banyak cerita unik dan menggelikan. Yang kayaknya di sini kasusnya cuma ada di Afrika doang ya. Jangan sampai ada di negara kita. Jangan. Dan mungkin segitu aja, gue mohon maaf kalau terdapat kesalahan dan terima kasih banyak yang udah nonton sampai habis. Gue Ayu Helina, see you next video.